Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana meraih kemenangan. Pasti kita ingin mengalami kemenangan, ingin mengalami keberhasilan, ingin sukses di segala bidang. Kalau kita seorang karyawan, pasti kita ingin mencapai kedudukan yang lebih tinggi lagi. Kita semuanya ingin memiliki kesuksesan, ya. Dan wajar sebagai manusia, kita ingin mencapai keberhasilan, itu wajar, saudara. Dan jika kita merasa belum mencapai sesuatu yang kita inginkan, maka kita akan mengejarnya, ya. Namun saudara, perlu kita ingatkan, ya, kemenangan sejati bukanlah tentang kita tidak pernah gagal, tetapi kemenangan sejati adalah bangkit kembali walaupun sudah jatuh, kemudian kita mengandalkan kekuatan dan anugerah Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada kita. Amin, saudaraku. Kita baca ayatnya, Yesaya 41 ayat 10, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa, amin, yang membawa kemenangan. Oh, haleluya. Saudara, firman Tuhan itu ditulis begitu banyak, mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Janji kemenangan yang disediakan bagi umat pilihannya, bagi bangsa Israel sampai generasi saat ini. Tuhan berjanji itu untuk memberikan kemenangan demi kemenangan. Tidak ada rumus Allah itu bagi anak-anaknya, engkau harus kalah, tidak ada. Tuhan menjanjikan kemenangan demi kemenangan, saudara. Coba kita baca di dalam Ulangan 20 ayat yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Itu janji Tuhan selalu memberikan kemenangan kepada umatnya. Jadi untuk meraih kemenangan kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang membawa kita kepada kemenangan. Nah, saudara, kita mau belajar, ya, ada beberapa hal yang kita pelajari untuk meraih kemenangan itu. Ya, yang pertama, bergantung pada Tuhan melalui iman kita. Ya, jadi kemenangan sejati itu berasal dari Tuhan, bukan dari kekuatan atau kemampuan diri kita sendiri. Jadi saudara masih ingat kisahnya Daud dan Goliat, ya? Ketika Daud menghadapi Goliat, firman Tuhan mengatakan demikian, aku mendatangi engkau. Maksudnya tuh Daud ketika mendatangi Goliat, mendatangi musuhnya, dengan apa? Dengan nama Tuhan semesta alam. Nah, saudaraku, ini menunjukkan bahwa hanya dengan nama Tuhan Yesus kita bisa menang, saudaraku, ya. Jadi kemenangan sejati itu tak selalu datang melalui kekuatan senjata atau ketangkasan fisik. Kita sadar di dalam hidup ini kita seringkali diperhadapkan dengan satu masalah dan tantangan yang kadang merasa kita itu berat, saudara. Namun firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita bahwa kemenangan sejati itu ditemukan ketika kita tuh dengan penuh keberanian kita hadapi dan dengan keyakinan kepada Tuhan Allah kita yang selalu menyertai kita. Oh, haleluya. Saudara, saya punya Allah yang luar biasa, saudara, ya. Dan dalam kehidupan ini seringkali kita diperhadapkan dengan Goliat-Goliat yang berbeda-beda, saudara. Mungkin Goliat kita berupa masalah keuangan, Goliat kita tentang kesehatan, Goliat itu berbicara tentang hubungan, ketakutan kita, kecemasan kita terhadap masa depan.
itu Goliat-Goliat yang kita hadapi mungkin saat-saat ini, saudara ya. Namun sikap Daud ini mengajarkan kepada kita untuk tidak meremehkan kekuatan Tuhan semesta alam. Amin, saudara. Jangan meremehkan kekuatan Tuhan. Dan kita harus tahu Tuhan itu tak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Kita harus tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Oleh sebab itu berdoalah senantiasa, tetap percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena dialah sumber kemenangan itu bagi kita, saudara. Kemudian yang kedua, hidup di dalam kebenaran dan kerendahan hati. Jadi kemenangan itu dapat diperoleh melalui tindakan yang benar, hidup di dalam kebenaran dan dengan kerendahan hati. Saudara, Alkitab mengajarkan ya, supaya kita itu hidup tidak bercela. Allah menginginkan anak-anaknya itu hidup di dalam kebenaran. Karena kebenaran itu merupakan suatu kemenangan sesungguhnya bagi kita. Coba kita baca di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Katakan amin, saudara. Yang dipandang baik oleh Allah, bukan yang dipandang baik oleh manusia. Seringkali apa yang dipandang baik oleh manusia belum tentu benar di hadapan Allah. Oleh sebab itu, setiap yang kita lakukan, kehidupan kita itu hiduplah di dalam kebenaran yang menurut cara pandang Allah, bukan yang baik menurut cara pandang manusia. Seringkali kita mendengar ya, Tuhan akan mengangkat engkau, Tuhan akan menjadikan engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Seringkali kita mendengar ya. Ini ayat ini sungguh spesial, saudara. Saudara, orang-orang dunia sering mengatakan kan ya, di dalam hidup ini manusia itu seperti roda yang berputar. Ya, sering kita mendengar gitu ya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Firman Tuhan mengatakan engkau akan naik, tidak turun. Tetapi dunia mengatakan bahwa kita itu manusia hidup berputar. Jadi kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Dan enak ya kalau kita posisi di atas, hati-hati bentar lagi kira-kira kita akan jatuh. Kan begitu ya menurut dunia. Tapi bagi Tuhan tidak mengatakan demikian. Tuhan mengatakan engkau tetap naik dan bukan turun. Jika engkau mendengarkan suaraku atau firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Katakan amin, saudara. Mari kita hidup dalam kebenaran, karena kebenaran yang membawa kepada kemenangan. Mari kita juga hidup di dalam kerendahan hati. Kerendahan hati juga penting, saudara. Di dalam Mazmur 149 ayat 4, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Karena orang yang rendah hati itu pastilah disertai oleh Allah ya. Karena Tuhan akan meninggikan. Justru orang yang tinggi hati Tuhan akan merendahkannya. Ya, tentu kita milih rendah hati. Amin ya saudaraku. Kita belajar ya untuk rendah hati. Haleluya. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, tinggalkan masa lalu ya. Kita fokus kepada tujuan, kepada masa depan. Jadi jangan biarkan kegagalan-kegagalan di masa lalu itu menghentikan atau menghambat langkah kita ke masa depan, saudara. Dan bagaimana agar kita tuh bisa keluar dari masa lalu? Ya, kita baca di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, saudaraku, ada dua hal di masa lalu yang harus kita lupakan, ya, yaitu baik kegagalan maupun keberhasilan. Kalau kegagalan ya,
Kita mungkin pernah mengalami luka, pernah kita alami yang membuat hati kita itu pahit atau kecewa, ya. Supaya kita itu melupakan masa lalu, melupakan semuanya, ya, kita harus memberikan pengampunan kepada orang-orang mungkin mengecewakan kita. Itu harus kita melupakan masa lalu dengan apa? Dengan memberikan pengampunan. Ampuni mereka, ya, supaya kita dapat berdamai dengan Tuhan, dapat berdamai dengan diri kita sendiri, dapat berdamai dengan orang lain, dengan sesama. Kita melupakan masa lalu, mungkin masa lalu itu menyakitkan, tapi kita harus melupakan karena itu menjadi hambatan buat kita untuk menuju kepada masa depan. Kita sehari-hari sudah mengenal perkara-perkara jasmani, kita ingin berhasil di dalam segala segi, ya. Kita berupaya, kita berusaha, kita ingin meraihnya. Kalau kita mungkin saat ini fokus kepada hal-hal yang kelihatan, tetapi Rasul Paulus mengajarkan kita, mari kita juga fokus kepada hal-hal yang tidak kelihatan, hal-hal yang rohani, yang membawa kehidupan yang nyata nantinya kita akan mencapainya. Janji Tuhan, keselamatan, kemuliaan yang kekal yang dianugerahkan kepada kita itu nyata. Cuman sekarang ini belum terlihat, tapi itu nyata, itu yang harus kita juga kejar. Jangan lalai kita hanya pengejaran kepada yang sementara kita di bumi ini. Amin, saudara. Sekarang karena kedua tanganmu saudara, pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara dan saya, dan berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Semua ini kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putra yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus jamin saudara dan saya akan menikmati setiap berkat-berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya boleh kata